Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, kaum muslimin dan muslimat hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Ustazah akan memberikan tausiah tentang hal-hal kecil yang membatalkan puasa. Ketika melaksanakan ibadah puasa, tentu saja kita harus menaati aturan dan syarat yang ada supaya ibadah puasa kita berkah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah ketika kita diharuskan untuk menahan hawa nafsu yang ada di dalam diri sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa yang tengah kita jalani tersebut. Misalnya, pada perempuan yang tengah berpuasa tiba-tiba dia mengalami haid, maka batallah puasa yang tengah dijalaninya tersebut. Lalu, apalagi ya hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa? Yuk, mari kita simak ya yang Ustazah jelaskan. Yang pertama, hal yang dapat membatalkan puasa adalah makan dan minum secara sengaja. Ini tentu saja dapat membatalkan puasa, karena sejatinya ketika berpuasa kita diharuskan untuk menahan hawa nafsu. Nah, jika di tengah-tengah ibadah puasa ini kita justru dengan sadar makan dan minum, jelas akan membatalkan puasa. Terdapat dalil Allah Subhanahu wa taala mengenai hal tersebut, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa kita boleh makan dan minum apa saja sebelum terbitnya fajar. Nah, jika sudah masuk waktu fajar, tentu saja sudah tidak diperbolehkan lagi untuk makan dan minum. Selain itu, juga terdapat sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa makan dan minum secara sengaja itu tentu dapat membatalkan puasa. Berbeda lagi jika karena lupa. Hal tersebut ditujukan pada hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang makan karena lupa padahal ia sedang berpuasa, maka hendaknya ia melanjutkan puasanya, karenanya sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum. Yang kedua yaitu merokok. Seluruh ulama telah sepakat bahwa seseorang yang menghisap rokok ketika melaksanakan ibadah puasa, tentu saja puasanya akan menjadi batal. Hal tersebut karena merokok adalah sama saja dengan makan dan minum. Sebenarnya terdapat perdebatan mengenai apakah perokok pasif yang hanya menghirup asap rokok itu juga termasuk batal puasanya. Nah, jawabannya adalah tidak batal, karena perokok pasif sama sekali tidak menghirup asap rokok dari sumbernya, melainkan dari asap yang berterbangan di udara dan terhirup ketika tengah bernafas. Yang ketiga yaitu hal-hal yang membatalkan puasa adalah muntah
sama halnya dengan makan dan minum. Muntah dapat membatalkan puasa apabila dilakukan secara sengaja. Maka dari itu, apabila tengah sakit dianjurkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa terlebih dahulu. Bagaimana maksud dari muntah yang disengaja? Yakni dengan memasukkan jarinya ke dalam tenggorokan hingga mengakibatkan dirinya muntah. Hal tersebut dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, orang yang muntah tidak perlu mengqadha, tetapi orang yang sengaja muntah wajib mengqadha. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Dan yang keempat adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Hal ini tentu saja dapat membatalkan puasa karena syarat sah dari puasa yakni beragama Islam. Namun jika seseorang melakukan murtad, tentu saja dirinya sudah bukan beragama Islam lagi dan tidak sah puasa yang dijalaninya. Seandainya seseorang yang telah murtad pada hari itu juga dirinya kembali masuk Islam, maka puasanya akan tetap batal. Hal yang perlu dirinya lakukan adalah mengqadha puasanya pada hari itu meskipun belum sempat makan dan minum. Penjelasan ini didasarkan pada surah Az-Zumar yang artinya, bila kamu menyekutukan Allah atau murtad, maka Allah akan menghapus amal-amalmu dan kamu pasti jadi orang yang rugi. Yang kelima adalah haid atau nifas. Hal ini akan dialami oleh para wanita yang tengah berpuasa, lalu tiba-tiba dirinya mendapatkan haid, maka otomatis puasa yang dijalaninya akan batal meskipun haid tersebut terjadi menjelang terbenamnya matahari atau hampir waktu berbuka. Sama halnya dengan wanita yang tengah hamil dan tiba-tiba keluar darah nifas, maka puasa yang dijalaninya akan menjadi batal. Terdapat dua dalil Nabi Muhammad SAW terkait hal ini yang artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah bersabda, bukankah bila wanita mendapat haid, dia tidak boleh sholat dan puasa? Dan dalil berikutnya yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, di zaman Rasulullah dahulu kami mendapat haid, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha sholat. Dan yang keenam adalah gila dan pingsan. Para ulama telah sepakat bahwa seseorang yang dalam kondisi gila tidak diwajibkan untuk berpuasa. Hal ini karena syarat wajib puasa adalah berakal dan tidak gila. Nah, jika seseorang yang tengah gila ini menjalani puasa, maka puasanya tidak sah. Dirinya diperbolehkan puasa dengan mengqadha pada hari lain jika telah sadar dan sembuh dari penyakit gila tersebut. Sekian tausiah Ustazah hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.